Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss Aci dari 7A sampai 7E. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Miss Aci sayang. Yuk, hari ini kita belajar tentang materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Yuk, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan perbandingan. Miss Aci akan memberikan informasi tentang perbandingan. Perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Mungkin di SD kalian pernah mengenal skala untuk membuat peta, iya kan? Oh iya, sebelum Miss Aci melanjutkan materi ini, Miss Aci akan mengingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu jika kalian ingin membandingkan, harus dipastikan bahwa yang kalian bandingkan bendanya atau objeknya harus sama. Misalkan kalian membandingkan orang dengan orang, hewan dengan hewan, benda dengan benda. Lalu, jika objeknya sudah sama, nanti jangan lupa jika ada soal, kalau satuannya belum sama, kalian harus menyamakan dulu satuannya. Masih ingat kan? Yuk dilanjut. Miss Aci hanya mengingatkan sejenak. Apa aja sih kegunaan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk membuat peta. Ya, di SD kalian pernah membuat peta Pulau Indonesia. Masih ingat kan? Lalu juga kalian bisa juga membuat peta denah lokasi. Mungkin kalian pernah melihat undangan-undangan yang ada di rumah kalian, undangan pernikahan, undangan hitanan, di situ biasanya dilampirkan denah lokasi. Dan juga kalian bisa membuat, sebentar sayang, membuat ini loh, maket gedung tuh ada gambarnya sayang ya, itu bisa digunakan juga. Jadi perbandingan sebenarnya banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada berapa sih jenis perbandingan itu? Ayo, betul, ada 2. Yuk, kita lihat. 1. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Kalau Miss Aci biasanya biar memudahkan kalian itu, Miss Aci membuat password atau keywordnya itu dikit-dikit, banyak-banyak. Kita lihat yuk, apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan perbandingan senilai? Ini dia, contoh soal perbandingan senilai. Harga satu lusin pulpen adalah 48.000. Berapakah harga 4 pulpen? Nah, menurut kalian gimana? Satu lusin itu berapa buah sayang? Benar, 12 buah. Nah, kalau 12 buah pulpen 48.000. Berarti kalau harga satu pulpen ini berapa sayang? Ya, 48.000 dibagi 12. Pintar. Berarti satunya berapa? 4.000 rupiah. Ya, nah yang ditanyakan berapakah harga 4 pulpen? Berarti gimana sayang? Betul, 4.000 rupiah dikali 4. Jadinya 16.000. Hebat. Itu jika kalian menyelesaikannya dengan menggunakan nilai satuan atau kalian mencari harga satuan. Atau jika kalian ingin menggunakannya dengan konsep perbandingan, Miss Aci bisa bantu menjelaskannya di sini. Silakan perhatikan. Yuk kita jawab.
Kalau namanya perbandingan, artinya ada dua hal yang akan kalian bandingkan, itu minimal. Membandingkannya itu dua hal. Nah, di sini apa yang kita bandingkan? Yaitu kita membandingkan di sini harga dengan banyaknya pulpen. Yuk, kita coba. Di sini ada pulpen. Misalnya lambangkan dengan huruf P. Satuannya buah. Lalu kita membandingkan pulpen dengan harganya. Misalnya simbolkan dengan H, satuannya rupiah. Satu lusin, berapa buah? 12 buah. 12 buah harganya 48.000. Yang ditanya kalau 4 pulpen berapa sih? Nah, jika kalian menggunakan konsep perbandingan, tidak dengan menggunakan harga atau nilai satuan, caranya begini, nah. Karena ini perbandingan senilai, angka-angka yang terletak pada baris atas, tetap letakkan di atas. Seperti ini. Angka-angka yang terletak di baris bawah, tetap letakkan di baris bawah. Karena dia senilai, maka angka tersebut tidak ada yang dibalik, tetap aja seperti ini. Ya sudah, kita kalikan silang deh. 12 kali tanda tanya, 4 dikali 48.000. Kita kali silang. Nah, untuk mencari tanda tanya, 4 dikali 48.000 dibagi 12. Sederhanakan deh, pembilang dan penyebut kita bagi berapa? Pintar, bagi 12. 1. Dan ini dibagi dengan 12, jadinya 4. 4.000, gitu ya. Jadi, tanda tanya nilainya 4 kali 4.000, yaitu 16.000. Artinya, harga 4 pulpen 16.000. Benar kan yang tadi kita mencari dengan harga nilai satuan? Sama kan jawabannya? Sampai sini apakah kalian sudah paham? Oke, jika kalian masih belum paham, nanti kalian bisa tanyakan di grup ya. Atau kalian bisa membaca materinya pada buku siswa ya, tentang perbandingan senilai. Yuk kita lanjutkan. Ini baru tentang perbandingan senilai. Kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua, kalau ada senilai berarti berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Nah, di sini keywordnya atau passwordnya itu berbeda. Kan kalau tadi kalau senilai dikit-dikit, banyak-banyak. Kalau harganya sedikit, pulpen yang dibeli juga sedikit, contoh yang tadi. Tapi kalau harganya semakin mahal atau semakin banyak, maka pulpen yang didapatkan juga semakin banyak. Itu yang tadi, nah, contoh soal tentang perbandingan senilai. Nah, tapi kalau di sini perbandingan berbalik nilai, dikit, banyak, banyak, dikit. Yuk kita lihat seperti apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal perbandingan berbalik nilai. Seorang ibu membagikan kue kepada 24 anak. Masing-masing anak mendapat 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 12 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak? Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau anaknya, kan awalnya 24 anak tuh. Masing-masing anak dapat 4 orang. Nah, anaknya berkurang jadi 12 anak. Otomatis tiap anak mendapat potongan kuenya jadi lebih banyak atau jadi lebih sedikit, sayang? Pintar, pastinya jadi lebih banyak karena jumlah anaknya semakin sedikit. Yuk kita lihat gimana sih cara menyelesaikannya. Ingat, namanya perbandingan artinya kalian membandingkan dua hal. Di sini ada anak atau banyaknya anak. Anak, Aci lambangkan dengan huruf A kapital. Satuannya orang. Kalau namanya anak itu orang. Lalu dengan kue, misalnya lambangkan huruf K, yaitu satuannya potong. Di sini potong. Kalau 24 anak atau 24 orang, kue yang didapatkan masing-masing anak 4 potong. Yang ditanyakan kalau 12 anak berapa potong sih? Nah, karena ini konsepnya perbandingan berbalik nilai, maka ada yang harus kalian balik.
yang di sebelah kiri, kolom sebelah kiri, angka-angka pada kolom sebelah kiri, atau angka-angka pada kolom sebelah kanan. Terserah, mana yang mau kalian balik. Nanti penyelesaiannya sama. Kalau Miss Aci di sini akan menyelesaikan dengan cara membalik angka-angka yang terletak pada kolom sebelah kiri. Ini kan yang kolom sebelah kiri yang di atasnya 24 nih. Miss Aci balik jadi 12 yang ada di atas, 24 di bawah. Yang sebelah kanan kan cuma salah satu nih angka yang dibalik. Sebelah kanan Miss Aci tetap, tidak ada yang berubah. Yang di sebelah kanan 4 dan tanda tanya. Nah, sama seperti tadi, kita kalikan silang. Tinggal 12 kali tanda tanya sama dengan 4 kali 24. Berarti mencari tanda tanya, 4 dikali 24 dibagi dengan 12. Sederhanakan, jangan lupa. Dibagi berapa sayang? Benar, pembilang dan penyebut kita bagi dengan 12. Yuk kita bagi 1, yang atas jadinya 2. Jadi jawabannya 4 kali 2, 8. Oh, benar kan? Kalau anaknya 12 orang, tiap-tiap anak mendapat kuenya masing-masing 8 potongan. Anaknya banyak, kuenya sedikit, banyak dikit. Tapi kalau anaknya sedikit, kuenya banyak. Gitu nah, dikit banyak. Jadi itulah yang Miss Aci maksud dengan keyword dikit banyak, banyak dikit. Oke, sayang sampai sini ada pertanyaan kah? Semoga kalian sudah memahami ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran materi hari ini, Miss Aci akan mengulang materi hari ini, yaitu kalian belajar tentang perbandingan. Ya, ada berapa perbandingan? 2, benar. Ada perbandingan senilai. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Oke, tadi keywordnya gimana kah perbandingan senilai? Dikit-dikit, banyak-banyak. Contohnya tadi ada pulpen, membeli pulpen. Kalau uangnya sedikit, pulpen yang didapatkan sedikit. Uangnya banyak, pulpen yang didapatkan juga banyak. Gitu sayang ya, dikit-dikit, banyak-banyak. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, tadi gimana keywordnya? Oke, dikit banyak, banyak dikit. Kalau di contoh soal ini nih, kalau uangnya apa nih? Uang orangnya, anaknya semakin banyak, artinya potongan kue yang didapatkan juga semakin sedikit. Tapi jika anaknya semakin sedikit, potongan kue yang diterima oleh anak tersebut juga semakin banyak. Oke, demikian pembelajaran materi hari ini tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini. Tetap semangat sayang. Jika masih ada yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Selamat belajar, jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya sayang ya setelah kalian melihat video Miss Aci ini. Selamat pagi, tetap semangat sayang. Oh iya, jangan lupa protokol kesehatannya 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke sayang, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.